maka saya akan lupa apa yang akan saya bicarakan. Oke, jadi kita kembali ke tadi pembahasan. Kenapa terjadi perubahan? Sekarang di Ibraninya saja kan kata Yosua Hamasia itu di ke Aramaiknya kan menjadi apa, Iso kan? Iso de iso mesiho, de iso mesiho. Ya, sebenarnya kan itu juga mengalami perubahan, walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi ada perubahan dari Yosua Hamasia, dia menjadi Iso. Terus kalau ke Yunaninya juga mengalami perubahan, jadi apa namanya? Iso Bapak ini sudah. Matius 1 nomor 1 Pak, baca Pak. Iso namanya. Matius 1 nomor 1, coba Bapak baca. Iso apa Yesus? Makanya saya bilang Yesus itu artinya ini kuda, jangan pakai sebut Yesus. Saya kasih tahu, panggillah Yesua atau Iso. Coba Bapak baca Yunaninya Matius 1 nomor 1. Coba apa di situ namanya? Ya, Iso, Pak. Iya, artinya kalau di tulisannya di situ kan dia Yesus ya, Yesus. Iso, Pak. Astagfirullahalazim, Pak. Iso. Oke, saya balik supaya kamu juga bisa lihat penulisannya ya. Itu bukan Yesus. Astagfirullahalazim. Oh ya sudah. Gini, jadi kamu juga akan membantah, walaupun saya akan bukakan datanya, kamu akan membantah itu. Jadi kita langsung masuk aja ke inti pembahasan kita. Ya, baik, saya tidak memakai Yesus, tetapi saya akan memakai Yosua Hamasia. Nah, itu aja benar. Itu jangan pakai Yesus ya, tapi pakai Yesua ya. Kita sepakat dulu. Kita biar seirama dan senada, kita jangan panggil Yesus, Yesua aja, Yesua. Ya, Yesua itu artinya siap. Biar kita biar teman-teman Kristen yang lain terbiasa untuk memanggil Yesua, karena Yesus itu artinya ini kuda. Itu saya nggak mau Yesua dihina dengan terjemahan yang salah. Masa Yesua disebut kuda? Nggak mau saya, itu menghina. Karena Yesua itu nabi umat Islam, nggak mau saya. Oke, Yesua ya, gitu ya. Kalau kamu pick up kata Jesus, ya katanya sudah gak bahas lagi. Bapak ini gimana sih? Katanya sudah gak bahas lagi kata Iso, sekarang dibahas lagi. Oke, let's skip. Gimana sih Bapak ini? Skip kan, udah. Kita bahas Yesua. Kamu pembuktian, kamu silakan bernarasi duluan. Al-Masih yang tidak disalib menurut Quranmu, dan saya akan setelah itu saya ya. Ya kalau bernarasi Bapak jangan Bapak kalau saya bernarasi jangan Bapak membatasi saya harus begini harus begono. Begitu juga Bapak, nanti kalau Bapak bernarasi saya nggak bakal membatasi Bapak harus begini dan begono. Ya seeksplornya mungkin, seeksplor mungkin. Oke, baik. Oke, saya prolog dulu ya, prolog ya. Oke. Ya, nanti Bapak juga prolognya lama nggak apa-apa. Kita fair-fairan aja. Baik. Paling lama 5 menit. Ya, nggak nyampe sih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah Yesua Hamasyah tidak disalib berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan Bible. Kalau di dalam Al-Quran itu sangat jelas sekali Pak. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-157. Saya sudah hafal ayatnya, saya bacakan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Oke, saya ini dulu. Saya keep dulu. Bapak ini saya lagi bacakan Quran malah kabur. Lanjut aja, lanjut. Iya, Bapak nggak begitu. Saya nggak bisa kalau saya lagi ngomong ditinggal pergi. Oke, lanjut. Sorry. Ya, harusnya Bapak Bang Nandar bentar dulu ya gitu. Ini Bapak pergi aja, gimana sih Pak? Ya. Oke lah. Oke, saya ulangi. Ya, kalau Yesua tidak disalib itu berdasarkan Quran dan Bible itu memang benar. Di dalam Quran surat keempat, Quran surat An-Nisa ayat 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Dan perkataan mereka orang-orang Yahudi bahwa kami telah membunuh Isa al-Masih putra
putra Maryam, Rasulullah. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka juga tidak menyalibnya. Walakin subbihalahum, yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesua Hamasyah. Ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan innalladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Nah, dan Al-Qur'an mengatakan orang-orang itu berselisih paham tentang penyaliban Yesus. Ternyata perkataan Quran, perkataan Allah di dalam kitab kami benar. Orang Kristen masalah ketuhanan berantem, masalah baptisan berantem, masalah berbahasa roh berantem. Sekarang apologet Kristen baku hantam masalah Yesus disalib, Yesua disalib itu karya iblis atau karya Tuhan. Makanya saya ingin menyampaikan kepada Bapak, ya, kalau Yesua Hamasyah menurut Quran itu tidak disalib. Dan apa yang dikatakan Quran itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran mengatakan kalau Yesua Hamasyah itu tidak disalib, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Bang Nandar yang ganteng dari Kuningan, Jawa Barat, benarkah Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib melainkan ada orang yang diserupakan? Betul. 16 tahun saya belajar di gereja tentang Kristen. Ternyata para pendeta, baik gembala sidang, pendeta pembantu, pendeta muda, mereka tidak pernah menyampaikan tentang salah satu kemampuan Yesus, yaitu kemampuan Yesus yang terlindungi, tersimpan, tersembunyi adalah mampu berubah rupa. Kita lihat. Jadi, saya di gereja mendengarkan khotbah pendeta, itu jarang sekali membacakan ayat ini, karena ayat ini mendukung kebenaran Islam. Cederkan. Oke, kita lihat Pak ya. Ada 4 ayat Pak. Ada 4 ayat saya bacakan kepada Bapak. Ya. Nah, mungkin Bapak juga baru dengar dari saya. Nih Pak. Jadi, salah satu kemampuan Yesus yang sering digebor-gemborkan para pendeta, saudara-saudari yang terkasih, bilur-bilur darahnya telah menebus dosa-dosa kita. Dia mati di tiang gantungan untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah khotbah para pendeta. Para pendeta enggan untuk menunjukkan ayat ini. Karena ayat ini bersesuaian dengan ayat Quran. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. 1 ayat. Ayat kedua, Markus 9 nomor kedua, Yesus berubah rupa. 2. 3. Ketika Yesus, kalau Bapak belajar Katolik, ada 7 jalan salib. Ya, tahapan pertama itu adalah berdoa di Bukit Getsemani. Ternyata ketika Yesus berdoa di Bukit Getsemani sebelum digantikan Yudas, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Cederkon. Apakah cuma 3 ayat ini, Pak? Bukan hanya 3 ayat ini, Pak. Kita buka Markus. Markus 16 nomor ke-1. Markus 16 nomor ke-12. Perhatikan ini. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Apa urgensinya Yesus berubah rupa? Karena rupanya dipinjam oleh orang yang disalib. Al-Quran mengatakan innalladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu, dan mereka berselisih paham tentang siapa yang disalib itu. Menurut, setelah saya 16 tahun belajar Kristen, saya yakin yang disalib itu adalah Yudas. Tetapi sejarah membuktikan bahwa memang terjadi perselisihan tentang siapa yang disalib itu. Di mana sejarahnya? Saya tunjukkan kepada Bapak. Jadi ada yang mengatakan Simon Yudas mencatat memang berselisih paham. Aduh, gimana? Aduh, di-report. Teman-teman, gua di-report. Aduh, di-report aku. Sabar, Pak, di-report nih, Pak. Siapa yang nge-report? Nggak ada yang ngirim bunga-bunga sih di teman-teman, jangan itu dong. Kirim-kirim bunga-bunganya biar nggak di-report. TikTok ini harus ada bunga-bunga yang melayang sih, heran deh. Aduh, kalau nggak ada bunga-bunga, di-report. Oke, gimana Pak? Sudah bagus, Pak? Udah. Sudah bagus belum? Oke, saya tunjukkan sejarahnya. Bapak lihat
Lihat ini ya. Ada keempat gospel sinoptik maupun non sinoptik. Suatu cara Yesus berhasil ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon Jederkon. Teman-teman, yang lebih mencengangkan lagi, berubahnya rupa Yesus dan dipinjamkannya kepada muridnya, itu bukan hanya tertulis di dalam sejarah, tetapi tertulis di dalam dokumen Nag Hammadi Laut Mati. Ini Pak, ini halaman 40 ya. Ternyata tertulis di dalam apa? Nih ya, kita lihat nih ya. Terdapat dalam dokumen, terdapat dalam dokumen, saya bacakan lanjut yang tadi ya. Yesus berhasil mengelabui semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon pada saat penyaliban. Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa. Oh, kejam sekali Yesus nih. Orang lain jadi korban malah dia tertawa. Hahaha. Dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Kisah tentang Yesus yang tertawa ini terdapat dalam dokumen. Nih, kisah tentang perubahan rupa dan Yesus tertawa itu terdapat di dalam apa? Dokumen Nag Hammadi, The Second Rites of the Great Set, dan Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik. Temuan terakhir, Injil Yudas juga mengisahkan hal yang serupa. Jederkon. Ternyata sejarah mencatat bahwa memang Yesus berubah rupa, digantikan oleh orang lain. Kalau boleh berpendapat, sebagaimana eksplorasi saya 16 tahun di gereja, yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Sebagai prolog mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Oke, udah. Aduh, sabar dulu. Ini kok nge-lag ya? Sabar dulu Pak ya. Oh, jadi nge-lag nih. Aduh. Sabar Pak ya. Sabar Pak. Teman, ya bantu Bang Nandar, tap layar, kirim flower, donat mungkin, paus, supaya nggak nge-lag ya. Bantulah saudara kita Nandar, kasihan dia. Jangan repot tuh Mak kalau masalah ini. Ntar dulu Pak ya, sabar ya. Yang di YouTube kasihan nih. Oke, sudahlah Pak. Oke, Bapak tanggapi. Baik, Bang Nandar, dari awal mula kita sudah sepakat bahwa kita tidak akan memakai nama Yesus. Tetapi Anda sendiri sudah mengakui Yesus. Oke, puji Tuhan. Bahwa Anda sendiri saya nggak mengakui Pak. Saya tidak mengakui, saya membacakan apa yang tertulis. Nanti kalau ini tertulis, nanti saya dikiranya merubah-rubah. Gimana sih, Pak? Gini, apapun itu Bang, ya, Nandar, kita harus komit dengan komitmen kita. Apa yang sudah kita Bapak juga nggak komit. Bapak Yesus bilang tadi. Ya, Yesus apa? Saya ngikutin narasimu. Yang Bapak tanggapi itu tidak sendiri yang menyebut sabar dulu, nama Pak. Yesus. Baik. Yang kita memakai nama Yesua. Oke, baik, Yesua, karena harus dibiasakan, Pak. Memang kita harus membiasakan itu. Ya, di dalam Islam itu al-insanu ma'ahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar karena saya dan kalian itu terbiasa dengan dogma Yesus. Nah, saya berusaha untuk menggantikannya dengan Yesua atau Isa al-Masih. Nah, oke. Kita biasakan Yesua sekarang. Silakan ditanggapi. Jadi gini, Bro. Ya, saya ngikutin aja permainanmu karena dari tadi juga menyebut Yesus. Jadi udah, astagfirullah. Yesua, Pak. Udah Yesua. Terus apa lagi? Ini kan perubahan mendadak nih. Kan saya sudah terbiasa menggunakan nama Yesus. Jadi kalau menggantikannya dengan nama Yosua, ya pasti mungkin terpeleset dikit ya, nggak apa-apa ya. Sama kayak aku juga, Pak. Oke, saya akan mencoba untuk mengikuti permainanmu. Baik, tadi Anda sudah menyampaikan beberapa data dan fakta bahwa bukan Yesus yang Yesua. Yesus lagi. Yesua. Ya. Udah, pakai nama Yesus aja supaya nggak. Oke lah, Yesus aja deh, biar kita sama-sama nggak kagok ya. Yesus aja. Nah,
Contoh ayat-ayat yang Anda sebutkan tadi bahwa Yesus berubah rupa, Berubah rupa. iya, berubah rupa, sebenarnya tidak ada hubungannya ketika Yesus disalibkan, karena itu konteksnya berbeda, momennya berbeda, ya, bukan satu peristiwa, itu sudah lewat beberapa hari kemudian. Nah, kalau sampai ke penyaliban itu berbeda ya. Oke, saya sampaikan yang pertama, dan saya akan buktikan bahwa Yesus itu disalib ya. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Oke, kita jump ke Matius 20 ayat yang ke-18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dari dua ayat ini saja kita sudah melihat bahwa penyaliban Yesus itu adalah berdasarkan data dan fakta sejarah yang ada. Baik, sekarang kita mau membahas ini di luar daripada Alkitab dan Al-Quran ya. Coba Anda membuktikan. Baik, saya membuktikan duluan. Sejarawan yang membuktikan bahwa Yesus itu disalib. Ini di luar dari Alkitab. Oke, sebentar. Pusing. Garuk-garuk. Tacitus, Pak. Flavius Josephus, Pak. Masalah saya yang ngajarin. Ya. Masa yang ngajarin saya? Aduh. Ini bukan pembahasan yang pertama ya. Ya, kamu juga sudah berulang kali debat dan diskusi ini dengan Bang Oki juga, dan mungkin dengan aku. Gak usah bahas yang lain, Pak. Kalau Bapak punya data, Bapak ini kan gembala nih. Ya sudah, jawabannya mana? Jangan Bapak kemana-mana. Jadi ini di luar daripada Alkitab ya. Bahwa mereka, orang Yahudi sendiri, sejarawan ini orang Yahudi, bukan Kristen. Tetapi mereka menulis bahwa benar apa yang terjadi dengan Yesus itu betul adanya. Bahkan bukti secara arkeologis itu juga betul adanya. Waktu penggambian si siapa nih? Ratu siapa nih? Bingung. Itu ditemukan di Golgota, itu ditemukan. Coba kamu buktikan di luar Alkitab dan di luar Quran, siapa yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib? Ya ini teman-teman ya. Jadi orang Kristen ini, Bapak Gembala ini, Bapak Pendeta ini nggak paham dengan apa yang saya maksud, Pak. Jadi Yesus itu berubah rupa. Yudas diserupakan dengan Yesus. Jadi memang yang disalib itu ada, benar. Yang disalib itu ada, namanya Yudas. Bukan Yesus, bukan Yesua. Karena rupanya, jadi gini, ini saya ulangi lagi Pak ya. Saya tidak pernah menolak fakta bahwa 2000 tahun yang lalu itu ada yang disalib. Betul bahwa ada manusia yang disalib 2000 tahun yang lalu, sebagaimana yang dicatat oleh Tacitus, sebagaimana yang dicatat oleh Josephus Flavius Josephus. Saya mengerti dan paham betul terkait itu, karena saya juga belajar tentang Keyahudian. Karena dulu saya di gereja Mesianik. Saya tahu itu. Masalahnya, apakah betul itu adalah Yesus, Pak? Itu yang kita bahas sekarang. Josephus Flavius mengatakan 2000 tahun yang lalu itu ada yang disalib. Kami juga percaya, Pak. Umat Islam juga percaya. Quran surat An-Nisa ayat 157, wa maqataluhu wa masolabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Jadi benar peristiwa penyaliban itu ada. Tapi masalahnya, yang disalib itu bukanlah Yesus. Kalau orang lain mengatakan itu Yesus, karena memang Yudas ini sudah berubah rupa dengan Yesus. Makanya orang ngiranya itu adalah
itu adalah Yesus, padahal Yudas. Untuk membuktikan ini, sekarang saya tanya kepada Bapak. KPR 1:18 dengan Matius 27 nomor 5, mana yang betul? Silakan jawab. Oke, Ayo. kita buka dulu Oke. ya. Matius 27 nomor 5 dan KPR 1:18. Siapa yang benar dan bagaimana cara mati Yudas yang benar? Cederkon. Tega lara, tega, Oke. tega pati, tega. Niat Jadi- insun matek ajiku aji jaran goyang. Jaran goyang, jaran goyang. Silakan Pak, jawab Pak. Jadi sebenarnya penjelasan yang di kisah itu KPR itu kalau kadang-kadang kita melihat bahwa itu kontradiktif ya. Tetapi di kisah para rasul itu dia menceritakan prosesnya yang berbeda. Oke? Oke. Kita buka aja Matius 7. Matius 7 Datanya ayat mana? berapa tadi? Harus pakai data, harus pakai data. Ya, iya. Oke, 7 ayat. Matius 7. Matius 27 ayat kelima, KPR 1 nomor ke-18. KPR nggak tahu singkatannya apa? Kisah para Rasul. Matius 27 ayat Ayat 5. 8. Ayat 5. Oh, ayat 5. Bapak ini Bentar, saya, oke. ayat 5 Pak. Matius 2 ayat 1 ayat Ya, dulu ya. ya. Matius 27 ayat kelima. Bapak baca dulu ayat itu. Oke, Matius 27 ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Oke, komparasinya ke KPR. Oke, itu sebentar dulu. Sebelum komparasi kematian Yudas di situ dia apa Pak? Ngapain dia? Ya, kalau di Matius itu kan dia gantung diri. Gantung diri. Oke, sekarang KPR 1:18 kematian Yudas seperti apa? Coba. Oke. Silakan Bapak Pendeta. Jadi Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi di KPR ini menjelaskan secara detail apa yang terjadi dengan si Yudas ini. Nah, kalau yang di Kematiannya sama Matius- apa enggak? Ya, jadi ketika dia menggantung diri ini, dan itu kemungkinan tali yang dipakai itu putus sehingga dia terjatuh, sehingga isi perutnya keluar. Jadi KPR ini menjelaskan secara detail semua, ya, dia kan mengambil juga dari Matius ketika Kena Bapak. si Yudas ini gantung diri, iya kan? Ketika dia gantung diri, bisa saja itu tali putus, lalu Nah, itu terjatuh. saya ketika tanya sama terjatuh Bapak. itu, Baik. isi perutnya keluar, jadi dia menjelaskan Baik. secara detail apa yang Baik. dia alami. Yudas- Ini saya kasih tahu nih. Saya ini pakar sejarah Bible. Pak, di Israel, di Yerusalem itu nggak ada orang bunuh diri pakai tali, itu nggak ada. Itu budaya orang Indonesia, Pak. Ya, tunjukkan sejarah dari Tacitus, tunjukkan sejarah dari Papius Josephus, tunjukkan sejarah dari Bart Ehrman. Ada tradisi di dalam 2000 tahun yang lalu, di zaman Yesus ada orang mati digantung pakai tiang tambang. Itu di mana itu? Jadi jangan samakan tradisi di Indonesia gantung diri pakai tambang dengan kejadian di zaman Yesus. Faktanya dan datanya di mana? Kalau saya sanggup membuktikan kalau digantung pada tunjukkan datanya, mati menggantung pada saat masa itu dengan seutas tali. Tunjukkan datanya. Tunjukkan. Ayo kan. Baik, Jangan pakai sebentar asumsi ya. Pak. 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui yang ada tertulis. Di mana tertulis kalau mati menggantung pada masa itu dengan seutas tali tambang. Jangan samakan budaya Indonesia dengan budaya Israel. Yonatan Di situ dilawan. jelas apa? Iya, di mana? Di mana Bapak kan mengatakan boleh jadi itu karena talinya lepas. Di dalam sejarah Israel mana, Yerusalem mana pada saat itu mati dengan menggunakan tali tambang itu di mana? Digantung dengan tali tambang itu di mana sejarahnya? Jangan samakan Bapak mati menggantung di Indonesia dengan mati menggantung di Yerusalem. Ayo, Pan.
pakai datanya mana? Kalau saya ambilkan data saya ya, teman-teman. Pendeta William Robert menyerah. Oke, saya tunjukkan Pak ya. Kalau saya pakai data Pak. Kalau saya pakai data, saya nggak pakai data. Nih saya ambil data saya. Nah, data saya bukan Google, data saya adalah buku dari LAI. Data dari mana? Saya tunjukkan data dari saya. Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ada nggak datanya, Pak? Jawab. Ya, ya. Ada apa tidak datanya? Mati menggantung di Yerusalem pada masa itu dengan seutas tambang. Ya, kita kan sama-sama nggak ada di sana dan kita pasti nggak tahu. Tetapi kita bisa tahu itu dari data-data yang ada. Data mana datanya? Kalau saya punya datanya nih di depan Bapak ini, datanya. Bukunya harganya 3 juta. Ini diberikan oleh Allah. Terima kasih Allah yang sudah membelikan buku saya, yang sudah membelikan buku 3 juta. Waduh. Oke, Bro. Sekarang dulu data saya. buku yang kamu pegang itu. Saya tunjukkan datanya dulu. Bapak nggak pakai data, kalau saya pakai data. Tidak ada sejarahnya orang 2000 tahun yang lalu di Yerusalem mati menggantung dengan seutas tambang, itu nggak ada. Bang Nandar yang ganteng dari Debater Kuningan Jawa Barat, suku Sunda yang ganteng mirip Ariel Peter Pan, di mana datanya? Ini memang Bible yang saya punya ini, nggak dipelajari oleh jemaat. Jemaat itu cuma nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, perpuluhan. Belajar kayak gini nggak belajar. Kita buka sekarang. Bang Nandar yang ganteng dari Jawa Barat, dari Kuningan Jawa Barat. Ini dari mana Bang datanya? Bapak lihat ini. Ya, ini data bukan dari Islam, data dari Bible, dari Alkitab Indonesia. Bapak lihat ini. Ini datanya, ada ISBN-nya ada. Ini datanya dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ini memang edisi study, bukan edisi jemaat. Ini adalah edisi bagi orang yang belajar, para pendeta, para jemaat, para misionaris. Ini dari LAI, saya tunjukkan. Ya. Bapak baca ini, Pak. Bapak yang baca. Ya, dibacakan aja. Besar. Kan dulu layar saya. Oke, enggak. Saya mau Bapak baca biar lebih mantap. Sabar. Bapak baca, Pak. Iya. Halaman data saya. Bapak baca. Ini sudah saya besarkan, Pak. Bapak baca. Pak, kenapa Bapak takut membaca? Bacakan ini, Pak. Itu Iya, gua di report ini, nge-lag-nya bukan karena internet, di report. Aduh, gua ya mungkin juga karena pembahasannya gantung diri itu. Aduh, gua di report nih. Ya, TikTok kan sensitif tuh dengan kata-kata tuh. Nah, Nandar, kamu dengar saya nggak? Udah, ini. Kamu dengar saya nggak? Udah, Bapak. Ya, udah. Bapak baca sekarang. Apa ini? Oke, baik, saya bacakan. Ya, Pak. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah 1 ayat 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak. Ya, tonggak. Yang telah nggak jelas itu buram. Ini Pak. Diruncingkan. Diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu bahwa dilakukan dengan cara
disalibkan atau disulakan. Nah, di situ kan juga dikatakan, sabar dulu, Pak. ada kalimat, Sabar dulu. Oke, sabar ya. Saya lanjutkan dulu. Oke. Sabar, saya lanjutkan. Bro. Jadi yang tulis itu juga dia kan tidak hadir saat itu. Sabar Pak, saya lanjutkan Pak. Kena kan jeder. Sabar Pak ya. Sabar. Tenang, tahan Roh Kudusnya, lepaskan pelan-pelan. Teman-teman, kita bacakan ya. Matius 27 ayat ke-5. Karena bukunya tebal dan berat, kita ambil yang simpel aja. Nih Pak, perhatikan ini. Matius 27 ayat ke-5. Di sini tafsirannya sama, tafsiran full life. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara KPR 118 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Kalau ini asumsi nih, spekulasi teman-teman ya. Ini spekulasi nih. Barangkali itu kan seandainya ya. Siapa tahu, nah ini barangkali nih, siapa tahu yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Nah, kalau yang ini kan titik nih. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan jederkon. Jadi tidak ada Pak, tidak ada namanya menggantung pada masa itu dilakukan dengan seutas tali seperti di Indonesia. Nggak ada. Mati pada masa itu digantung itu ya di tiang salib. Oke, sekarang saya tunjukkan datanya. Bang Nandar yang ganteng dari Kuningan, Jawa Barat. Kenapa perut Yudas bolong? Ini ya jawabannya. Nah, kenapa perut Yudas isi jeluarannya keluar? Ini Pak, saya kasih tahu ayatnya. Orang yang dianggap sebagai Yesus aslinya adalah Yudas. Itulah yang ditombak oleh tentara Romawi di dalam Yohanes 19 ayat 34. Saya tunjukkan ini. Jadi teman-teman, garuk-garuk. Orang-orang Kristen dan para sejarawan itu menyangka itu adalah Yesus, padahal Yudas. Makanya kenapa perut Yudas bolong? Ini alasannya. Ketika Yudas menggantikan Yesus disalib, tetapi seorang di antara para juri itu menikam lambungnya dengan tombak. Tombak runcing apa enggak? Runcing. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Jederkon. Makanya kenapa, sabar jangan ketawa Pak, ini fakta Pak. Makanya kenapa perut Yudas itu bolong, karena ditombak oleh tentara Romawi. Jederkon. Bobok. Ayat adalah ayah anak kamu. Oke, Nanda. Kamu ngomongnya itu, kamu mengeluarkan banyak sekali kalimat-kalimat, tetapi tidak nyambung sama sekali. Tidak nyambung. Bapak yang nggak nyambung. Sekarang saya tanya Bapak, ini Bapak pertanggungjawabkan. Kalau saya mengatakan Yudas disalib, itu ada data dan faktanya. Buku dari LAI. Sekarang saya tanya, Bapak mengatakan Yudas digantung dengan tali tambang, itu data dari mana? Sejarah mana yang mencatat itu? Silakan. Siapa yang bilang bahwa Yudas itu digantung dengan tali? Bapak tadi mengatakan boleh jadi ini Yudas ini digantung, talinya lepas. Yang menyebut tali. Bapak yang bilang ada rekamannya ini di YouTube. Bapak jangan berbohong. Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Di YouTube itu ada rekamannya, Pak. Ini saya lihatkan di YouTube. Oke, baik. Karena itu kan pasti sudah ada di otak kita, sudah ada di asumsi kita. Makanya jangan pakai asumsi, pakai data. Baik. Oke, mungkin kalau saya bilang pakai tali, oke mungkin. Makanya saya bilang mungkin tali putus. Pak, gini Pak. Bapak nggak gini. Bapak jangan bilang mungkin saya mengatakan dari tali. Bapak tadi memang betul mengatakan itu, Pak. Bukan tidak. Bapak jangan berbohong. Oke, saya revisi ya. Oke, silakan direvisi. Bukan hanya Alkitab yang direvisi. Ternyata pendapat juga direvisi. Oke, direvisi silakan Pak pendapatnya. Kembali ke Matius 27 ayat 5. Di situ dia katakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri.
Tidak di situ dikatakan bahwa menggantung diri, dia mengambil tali atau kain atau apapun. Tetapi di situ kan hanya mengatakan menggantung diri. Makanya saya bisa asumsikan mungkin tali, kalau tali yang dipakai bisa putus, atau kain yang dipakai untuk menggantung diri bisa putus. Tetapi fakta sejarah mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Sekarang Oke. pembuktian. Sabar dulu. Oke. Saya kejar dulu nih. Bentar Yudas dulu, perutnya bentar. bolong kenapa? Yudas perutnya Siapa? bolong kenapa saya tanya? Oke. Yudas perutnya bolong kenapa? Jadi isi perutnya itu keluar itu karena akibat dari mungkin dia jatuh ketika dia gantung diri. Di Bisa mana saja. datanya kalau dia jatuh? Di mana datanya kalau dia jatuh? Sekarang Ayo. gini. Enggak, di Gini. mana datanya? Ya Pak, ketika kita ini saya tunjukkan nih 1 Korintus 4 ayat ke-6. Bapak kan dari tadi mungkin pendapat direvisi. Saya mah nggak pakai pendapat Pak, saya pakai data. Nih Pak, saya tunjukkan nih. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Bapak dari tadi mungkin jikalau seandainya, saya nggak pakai seandainya Pak. Saya menunjukkan data, bahkan data itu bukan dari mulut saya, tapi dari LAI itu sendiri. Nih, renungkan ucapan Paulus. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya kamu dari teladan kami kamu belajar apa artilah ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Di mana Yudas tertulis jatuh karena talinya putus, di mana? Bro, kan saya sudah bilang kita semua itu tidak hadir saat itu. Iya kan? Dan sebentar, yang menulis KPR ini juga adalah Lukas, ya. Yang menulis KPR. Kemana-mana. Sebentar. Makanya kalau kita baca di Lukas 1 yang katakan Lukas katakan bahwa dia mau menyelidiki semua itu untuk dibukukan. Dari mana si Lukas ini bisa mendapatkan data-data ini? Yang pasti dia akan mendapatkan data dari kesaksian orang-orang yang menyaksikan hal itu terjadi. Makanya di KPR itu si Lukas ini menulis hasil apa yang telah terjadi, bahwa ketika si Yudas ini terjatuh dan isi perutnya keluar. Sekarang begini, Di mana? kita pembuktian itulah, kita langsung ke poinnya, pembuktian. Jangan lari Bapak, jangan lari Pak, jangan lari Pak. Bapak sudah mengatakan, Bapak tadi mengatakan yang menulis KPR itu enggak, kita harus kejar nih. Bapak tadi mengatakan yang menulis KPR itu adalah yang menulis Injil Lukas, benar atau tidak? Ya. Oke, sekali lagi nih, jangan sampai direvisi. Ini Nista Maja Utama. Kalau dalam bahasa Sunda namanya Nista Maja Utama. Yang menulis KPR apakah sama dengan yang menulis Injil Lukas? Ya. Nggak direvisi lagi, yakin 100%? Tidak. Oke, saya tunjukkan data lagi. Saya tunjukkan data lagi. Sabar Pak ya, saya datanya lengkap Pak. Bapak Pendeta, saya datanya lengkap Pak ya. Bapak lihat di depan Bapak dan di depan kita semua teman-teman, ini tafsir perjanjian baru. Bapak lihat, Pak, saya nggak tega sama Bapak. Bapak lihat nih perjanjian baru ya. Ini tafsir perjanjian baru ya. Ya, ini bukan karangan Yonatan Nandar Pak. Ini karangan dari orang Kristen. Ini dari Katolik. Penerbit Katolik Indonesia. Ini ada ISBN-nya. Kita lihat nih, bener nggak Lukas itu yang menulis Injil Lukas? Oke, kita buka halaman 165. Sekarang Bapak yang baca. Ya. Injil menurut Markus. Bapak baca sekarang? Ya dibacakan aja. Saya bacakan kepada Bapak, lihat Bapaknya ke sini, nanti saya dibilang bohong. Nah, Bapak baca aja. Artinya paling nggak Bapak melihat yang saya tunjukkan. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Jeder kon, Pak. Jadi penulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sebetulnya nggak ada namanya, no name. Dari mana Bapak tahu? Tunjukkan di dalam Injil Lukas kalau si penulisnya adalah Lukas. Nggak ada. Ini dari abad pertama Bapak-Bapak Gereja Katolik yang mengikuti budaya apostolik, magisterium gereja dan KGK, Katekismus Gereja Katolik. Penulis Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah no name. Kalau dalam ilmu hadis ini namanya sanad terputus, namanya matruk. Kalau sudah matruk itu hadis mungkar.
kalau sanad terputus. Makanya Bible jangankan dibandingkan dengan Quran, dibandingkan dengan hadis saja, Bible setara dengan hadis maudhu. Ini riwayatnya mungkar. Bagaimana kita percaya, sedangkan penulisnya saja kita tidak ketahui bagaimana riwayat dan juntrungannya. Ceder kon, inna dina indallahil Islam. Bertobatlah saudara-saudari yang terkasih. Oke. Saya nggak tahu kamu. Pakai ChatGPT, gue pakai data, dia pakai chat. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak tahu kamu dapat data itu dari mana dan siapa penulisnya. Nggak apa-apa. Kita ini era terbuka kayak gini, kita bisa dapatkan informasi dari Pakai mana. ChatGPT. Oke. Gua pakai data, dia pakai ChatGPT. Ya, nggak apa-apa. Saya bisa Oke lah. dapat data dari mana saja, iya kan? Kamu mau percaya apa enggak itu bukan urusan saya. Iya, iya, Oke. silakan, silakan. Baik. Saya Penulis pakai. Injil Lukas. Oke, saya bacakan aja ya. Iya, ya. Pakai ChatGPT, Pak. Orang pakai ChatGPT aja, Yonatan Nandar adalah debater. Wah, kalau pakai ChatGPT coba kau cari. Yonatan Nandar, coba langsung muncul itu. Jadi gini, bro, nggak apa-apa. Kita ini semua sumber itu bisa kita dapatkan dari mana? Saya tanya nih, saya tanya sama Bapak. Mohon maaf, mohon maaf. Sabar dulu, Pak ya. Bapak sabar dulu, Pak. Bapak ini saya hormati. Saya ini kuliah, Pak. Dulu saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Candi Gelam Sidoarjo. Jadi saya ini ada didikan Muhammadiyahnya, Ciela. Dan saya juga kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ada didikan Nahdlatul Ulamanya. Makanya saya ini orangnya toleransi, jeder kawan. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak dan teman-teman yang sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Ini satu pertanyaan saya. Kalau kita bikin skripsi, kalau kita bikin tesis dan disertasi, boleh nggak pakai ChatGPT? Saya tanya, boleh apa nggak? Udah nggak usah ke sana, bahas ke sana. Nah, kenapa? Nggak boleh, Pak. Saya dulu pakai Google aja langsung dicoret sama dosen pembimbing. Kalau saya itu nggak pakai ChatGPT, pakai data tertulis yang mampu dipertanggungjawabkan siapa penulisnya. Bahkan penulisnya adalah bapak-bapak gereja Katolik, jeder kan. Kalau ChatGPT yang nulis siapa, Pak? Boleh jadi yang nulis anak TK, Pak. Baik. Bapak-bapak gereja Katolik yang kamu sebutkan itu, mereka kan bukan saksi hidup, saksi mata ketika peristiwa Yesus disalib. Iya kan? Lalu saksi hidupnya siapa, Pak? Kan gini. Saksi Murid-murid, hidupnya siapa? murid-murid para rasul. Jadi Murid-murid apa yang disampaikan Ini oleh aja. para rasul itu menjadi tolok ukur untuk kita bisa memahami, mengetahui kebenaran itu. Baik, yang- sebentar, saya belum baik, selesai. silakan. Tadi kan kamu bilang sumber yang kamu dapatkan itu kan dari bapak-bapak gereja Katolik. Iya, ini ada datanya Baik. dari Katolik. Iya, saya juga bisa bantah itu bahwa mereka bukan saksi hidup. Nah, Oke. kalau kita melihat pada literasi-literasi yang lain, itu memberikan bukti yang valid siapa penulis itu. Bahwa Lukas itu adalah dokter, tabib. Dia yang menuliskan Injil Lukas itu dan juga Datanya mana? menulis kisah para rasul. Oke, saya bacakan. Penulis Injil Lukas adalah Lukas, ChatGPT. tabib. Ya, saya kan sudah bilang sumber hikmat itu dari mana saja kita bisa dapatkan. Baik, Kita baik, di era baik. terbuka. Baik. Lalu kalau kamu mempercayai apa yang ditulis oleh bapak-bapak gereja, terus kalau saya mendapatkan informasi dari Google kayak dari ChatGPT, dari AI, Beda, Pak. Itu tidak ilmiah. Kalau dari AI itu tidak ilmiah. Karena kalau Bapak cari nama saya di AI, saya ini orangnya ganteng, Pak. Kalau dicari di AI, Yonatan Ya, Nandar, kemana-mana, debater bro. ganteng. Kemana-mana. Iya nggak? Kalau Bapak cari di ChatGPT siapa Yonatan Nandar, itu pasti muncul itu. Orangnya ganteng, hidungnya mancung, mirip Ariel Peter Pan. Ya, ChatGPT itu tidak ilmiah, Pak. Yang ilmiah itu data berdasarkan Gini. buku. Oke, sekarang saya tanya. Bapak Kok kamu mengatakan, tanya, saya belum tanya sama kamu. lah saya mempertanyakan apa yang Bapak sampaikan karena apa yang Bapak sampaikan tidak berdata. Kalau saya berdata. Saya sudah menjawab juga bahwa penulis kitab KPR dan Injil Lukas sudah jelas adalah Lukas. Dia adalah Dari seorang mana? dokter. Dari mana Bapak tahu kalau yang menulis Injil Lukas adalah Injil Lukas, sementara data dari abad pertama dari Katolik ini, ya, itu yang menulis Injil Lukas Saya sudah itu bilang, bro. Apakah bapak-bapak Katolik itu, bapak-bapak gereja yang kamu sebutkan itu,
mereka hidup sejaman dengan Yesus dan Oke. mereka tahu persis, tidak kan? Itu juga mereka kan menganalisa saja. Tapi apakah analisa itu 100% kalau bisa dipercaya? Ya, Kalau kita justru merujuk kepada dasar kebenaran itu, nah sudah jelas bahwa baik. dari berbagai macam sumber itu membuktikan bahwa yang menulis kitab Lukas dan KPR itu yang saya sebutkan tadi. Saya tunjukkan datanya lagi mau? Kita nggak usah bahas itu lagi. Nggak mau saya tunjukkan data lagi mau? Ya. Mau nggak saya tunjukkan data lagi? Bro, semua data-data yang kita kolek itu juga perlu pengujian-pengujian. Loh, Komparasi. ini saya menyampaikan literasi yang ISBN. Bapak tahu nggak ISBN itu apa? Sudah standar itu, Pak. ISBN Bro. itu apa? Bro, Ah. seperti yang kamu bilang tadi, bahwa ada orang Yahudi yang menulis bahwa Yesus tidak disalib. Memang orang Yahudi itu kan mereka yang menentang Yesus untuk disalib itu. Sehingga mereka akan Baik, mengarang cerita baik, cerita saya akan mengejar. peristiwa. Saya akan Bapak meragukan tentang penulis Injil. Oke, sekarang saya tanya. Kodeks tertua bahasa Yunani yang merupakan bahasa asli Perjanjian Baru ditulis pada tahun berapa? Udah, kita nggak usah bahas kodeks itu. Kita Nggak bisa. langsung saja Bapak ke- ini adalah pendeta. Bapak mengajari, melakukan pengajaran di gereja-gereja. Masa saya mempertanyakan apa yang harusnya Bapak bisa jawab, tapi Bapak tidak mampu untuk menjawab itu. Bro, yang Masa kita- orang Islam, Pak, takabur lil mutakabir sodakoh. Masa orang Islam lebih ngerti Bible daripada Bapak sebagai seorang pendeta? Kenapa saya yang Islam lebih ngerti Bible daripada Bapak? Kita nggak usah bahas-bahas ayat kodeks apa segala macam. Wah, Tema itu kita penting. itu- back to the tema. Back to the tema. Al-Masih tidak disalib. Sekarang pembuktian itu disalib atau tidak disalib. Oke, kita Kita kembali ke tema. Kita kembali ke tema. Bapak tadi mengatakan kalau Yudas kenapa dia perutnya bolong karena dia terjatuh dari seutas tali. Itu dari mana datanya? Nggak usah ke situ, kita sudah Loh, bahas itu. saya mengejar yang terakhir. Kenapa kita bahas kode? Kenapa kita bahas buku? Kenapa kita bahas Lukas? Karena Bapak tadi mengatakan bahwa Yudas mati perutnya bolong itu berdasarkan asumsi teologi Bapak yang mengatakan Yudas itu jatuh karena tali tambangnya putus. Kalau saya, kenapa Yudas itu bolong perutnya? Yohanes 19:34, karena sosok yang disalib itu bukanlah Yesus tapi Yudas. Makanya kenapa perut Yudas bolong? Ini saya tunjukkan, Pak, ya. Kenapa perut Yudas bolong? Karena ketika dia Udah, disalib, nggak usah kabar Pak, bahas ayat ketika itu. disalib, kok nggak usah dibahas? Mana? Ini loh, Pak. Bapak ketakutan banget. Oke, baik. Nih, kenapa perut Yudas bolong? Kalau Bapak mengatakan talinya putus, itu tidak ada data. Tapi kalau saya mengatakan kalau perut Yudas itu bolong karena ketika dia menggantikan Yesus, maka dia ditikam oleh tentara Romawi. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera keluar air dan darah. Jadi wajar kalau perutnya Yudas bolong karena ditusuk oleh tentara Romawi dengan tombak. Cari di museum, tombak tentara Romawi itu segede apa? Tombak tentara Romawi segede tangan saya. Bayangkan kalau tombak tentara Romawi menusuk perutnya Yudas. Pantas saja isi perut Yudas terburai karena dia ditombak tentara Romawi. Yesus diselamatkan Allah. Cederkan. Baik. Sekarang kamu bilang bahwa Yudas lambungnya ditikam. Di mana nubuatan bahwa Yudas lambungnya ditikam? Di mana? Baik. Mazmur 91 ayat 10 sampai 11 silakan Bapak baca. Oke. Kamu bilang bahwa itu Yudas ya? Enggak. Ini kan Bapak berbicara kalau Yudas itu yang kalau saya kan mengatakan bahwa Yudas itu yang ditombak tentara Romawi. Saya akan tunjukkan datanya Mazmur 91 ayat 10 sampai 11 Bapak baca. Oke. Dibacakan aja. Oke, saya bacakan ya. Baik. Siap-siap banjirmu alap, siap-siap banjirmu alap. Oke. Gara-gara oten nih. Sahabatku hantam tentang penyaliban. Oke, kita lihat. Mazmur 91 ayat ke-10. Mudah-mudahan banyak yang mu'alaf. Saya berdoa dulu Pak ya, boleh ya Pak ya. Nanti Bapak juga berdoa boleh.
3.300 mata yang memandang. Evangelis Yonatan Nandar berdoa, ya Allah, Khalik langit dan bumi, boleh kiranya saudara-saudaraku yang masih menyembah manusia, boleh kiranya mereka suatu saat nanti dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bukan karena kamu tidak mau, tetapi karena akulah yang memilih kamu. Jeder kon. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Karena bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memanggil kamu. Akulah yang memilih kamu. Boleh kiranya teman-teman semua yang ada di sini, sabar dulu Pak. Boleh kiranya teman-teman semua yang ada di sini suatu saat menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Baik, saya sudah berdoa, mudah-mudahan orang yang nonton ini bertobat menerima kebenaran Islam. Oke, saya bacakan Mazmur. Nah, oke, kena nih lagi nih Bapak Dewa ya. Bapak perhatikan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saya tanya ini siapa Pak? Pertanyaan saya tadi, di mana? Iya. Lambu. Iya. Tikam. Iya, sabar Pak. Ini saya lagi jawab. Ini Bapak gimana sih? Nggak nyambung. Loh, kok nggak nyambung? Ini nyambung, Pak. Ini nyambung. Loh, ini nyambung, Pak. Bapak, jangan kabur. Jangan kabur, Pak. Loh, saya belum selesai. Ini gimana sih, Bapak? Saya belum selesai loh, Pak. Saya belum selesai loh, Pak. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Kenapa Bapak nggak mau mendengar ucapan saya? Pertanyaan saya apa? Iya. Bagaimana saya menjawabnya? Saya belum selesai, Bapak sudah potong. Oke, kamu selesaikan. Oke, dengarkan ya. Oke, bapaknya nggak mau dikejar, kita kasih aja. Teman-teman, Yesus tidak pernah nomor 10 sampai 11, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Pembunuhan itu adalah malapetaka, Pak. Dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Apa ini kata Allah? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bagaimana orang ada yang meneludah Yesus? Bagaimana orang ada yang menangkap Yesus? Sementara Allah sudah berjanji akan menjaga Yesus di setiap jalannya. Kita lihat nih, ini menurut LAI. Ini ayat ini untuk siapa? Ternyata untuk Yesus, Pak. Ini berkorelasi dengan Matius 4 ayat ke-6. Lalu kata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat. Astagfirullah, ya ampun. Belum selesai, Pak. Saya belum Oke, silakan. Oke, Bapak kan harusnya pengalaman hidup Bapak lebih banyak. Masa menghadapi anak muda yang dari Kuningan Jawa Barat ini, Bapak? Aku lagi ngomong, Bapak. Diam dulu, Pak. Bagaimana Yesus ditangkap? Bagaimana Yesus disalib? Sementara nubuatan tentang Yesus adalah sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini nubuatan tentang Yesus, Pak. Makanya kalau kita klik tanda bintang, sabar Pak ya. Kalau kita klik tanda bintang, ini terdapat di dalam Matius 4 ayat ke-6, Lukas 4 nomor 10, jeder kon. Apa bunyinya? Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan
mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Jederkon. Jangankan Yesus disalib, teratuk batu saja itu akan dilindungi oleh Allah. Kita baca ayat seterusnya. Saya Muslim, tapi saya percaya betul kalau ini adalah untuk Yesus. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Oke. Ayat 13-nya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini untuk siapa, Pak? Untuk Yesus. Kita lihat ini untuk siapa? Ini Yesus, Pak. Lukas 10 nomor 19. Oke, 14-nya. Teman-teman, kita lihat nih. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ini terjemahan TB. Kita lihat terjemahan ayat. Terjemahan ayat ini begini, Jangan terlalu astagfirullah. Oh ya ampun. Saya belum selesai. Nanti kalau saya sudah selesai baru nanti silakan Pak tanggapi. Aduh Bapak ini. Teman-teman kita lihat nih. Ya, Mazmur 91 ayat ke-14 dalam terjemahan ayatnya. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Nggak mungkin Yesus disalib, dia Allah akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia. Makanya di sini dikatakan akan kuperlihatkan Islam kepada kamu. Tanya Ustadz, tanya alim ulama bahwa Isa alaihissalam nanti, aduh Bapak ini, heran Bapak ini kalah debat, ngoceh mulu. Gua lagi menjelaskan tuh, teman-teman ya. Nabi Isa alaihissalam itu nanti akan diperlihatkan Islam kepadanya, jederkon. Karena dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Jederkon. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia dan aku perlihatkan kepadanya Islam, keselamatan itu. Tanya Ustadz, Pak Ustadz, Islam itu artinya keselamatan. Betul. Gara-gara terjemahan diterjemahkannya jadi keselamatan, padahal ini adalah nubuatan Yesus tentang Islam. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepada Islam. Coba tanya ahli hadis ini, dengan panjang umur aku kenyangkan dia. Ya, sungguh hatinya mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya, aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Jederkon. Memang menghadapi Oten ini, kalau kalah debat langsung